kembali lagi sama saya, Oktavianus Nadif. Hari ini saya akan mewawancarai tentang WFH. Kita kepoin ayah yuk. Nah, itu ayah. Yuk kita samperin. Ayah lagi ngapain? Lagi baca berita. Oh, boleh kepoin ayah nggak? Sini. Pas banget tuh, ada bangkunya. Kenapa? Kepo apa? Okto mau nanya, WFH itu apa sih ya? WFH itu kalau singkatannya itu work from home. Artinya bekerja dari rumah. Itu. Terus menurut ayah, apakah WFH itu efektif? Nah, gini. WFH itu efektif atau enggak tergantung dari si karyawan itu sendiri. Begitu. Jadi kalau dibilang efektif, kalau menurut ayah sih sebenarnya lebih efektif bekerja di kantor. Tapi kan ada dua, efektif untuk pekerjaan atau efektif untuk menghindari, mengatasi atau mengisolasi diri dari virus COVID-19. Itu salah satu cara, dan untuk mencegah itu kita membatasi pergerakan orang di Jakarta ini, khususnya saat ini seperti itu. Jadi mungkin ada namanya social distance seperti itu. Baik ayah, pertanyaan terakhir nih ya, atau perhatiin ayah sama bunda kok gak pernah WFH, kenapa ya? Oke, nah jadi gini, tadi yang pertanyaan pertama itu ayah ada jawab bahwa ada beberapa industri yang tetap harus berjalan, misalkan kebutuhan pangan, industri kayak ayah keuangan, perbankan, dan gitu migas, kayak pom bensin, apa segala macam dan lain-lainnya. Nah, ayah ini ada di ayah sama bunda kan kerja di industri perbankan, ya gitu. Nah, kerja di industri perbankan artinya di mana ekonominya terus tetap bergerak seperti itu. Nah, ada bagian-bagian vital yang kritikal, yang penting, yang memang tidak bisa tinggal seperti itu. Nah, kebetulan posisi bunda sama posisi ayah ini posisinya untuk mempekerjakan kerjaan yang kritikal gitu. Jadi sehingga ayah tetap masuk terus seperti itu. Nah, tapi teman-teman ayah ada juga yang WFH, yang ada dibagi, ada yang 2 hari, ada yang 3 hari masuk, 2 hari WFH setelah itu, atau yang sehari ada jenisnya seperti. Tapi tetap yang masuk terus juga, karena transportasi ini juga dibatasi jamnya, jadi pulangnya juga lebih dicepatkan. Kayak bunda kan pulang jam 3 seperti itu, yang biasanya pulang jam 5 seperti itu. Ayah jam 4:30, yang biasanya 5:30. Supaya kenapa? Supaya konsentrasi massa di moda transportasi umum bisa tidak tidak penuh seperti itu. Tadi minum kok. Iya. Jadi ini juga kalau Mbak. Ada lagi? Oke ya. Terima kasih atas penjelasannya. Semoga bermanfaat bagi yang menonton channel saya juga, Oktavianus Nadif. Oke teman-teman, demikian wawancara saya dengan ayah saya. Dari wawancara tadi, pastinya teman-teman semuanya sudah mengerti WFH kan? Nah, itu apa ya teman-teman? Sebagai bertemu lagi di YouTube aku, Oktavianus Nadif selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar sobat semua? Semoga kalian sehat-sehat saja. Kembali lagi dengan channel YouTube aku. Pada kesempatan ini aku akan mewawancarai mas aku yang bekerja di Krakatau Steel tentang work from home. Yuk kita coba bersama. Pertama, sebutkan nama dan pekerjaan mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, nama saya Sadana Murti Nugroho. Saya bekerja di anak usaha PT Krakatau Steel, yaitu PT Krakatau Bandar Samudra yang bergerak di bidang jasa kepelabuhanan dan logistik. Apa sih itu work from home? WFH adalah work from home atau bekerja dari rumah, yaitu salah satu cara untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona COVID-19 yang saat ini diterapkan oleh seluruh masyarakat di Indonesia. Adalah bagaimana cara menjalani work from home. Bagaimana cara WFH agar tubuh tetap sehat? Yang pertama, tetap bangun pagi dan sarapan. Yang kedua, berjemur di pagi hari. Yang ketiga, duduk dengan posisi yang benar jika melaksanakan atau mengerjakan tugas dari kantor. Yang keempat, konsumsi makanan yang sehat disertai dengan suplemen atau vitamin pendukung. Yang kelima adalah lakukan olahraga rutin setiap hari. Dan yang keenam, batasi kontak sosial atau tetap berada di rumah. Apa sih yang dirasakan selama work from home itu? Apa manfaat dari WFH? Yang pertama adalah fleksibel, di mana kita bisa mengatur waktu kita untuk mengerjakan pekerjaan kantor dan pekerjaan rumah. Yang kedua, dapat beristirahat kapanpun. Kita bisa menentukan berapa jam kita bekerja dan berapa lama kita beristirahat. Yang ketiga, bekerja dan mengurus rumah, artinya kita bisa melakukan pekerjaan rumah dan membantu seluruh kegiatan yang ada di rumah kita. Yang keempat, suasana lebih tenang dan kita lebih dekat dengan keluarga. Yang kelima, multitasking, artinya kita bisa mengerjakan pekerjaan lebih dari satu pekerjaan saat kita berada di rumah. Bisa pekerjaan kantor, bersih-bersih rumah, mengurus anak, dan mungkin bisa melakukan pekerjaan lain. Apa harapan selanjutnya ke depan setelah ini? Apa harapannya jika virus ini berakhir? Yang pertama, yang pasti kita harus siap bekerja kembali, di mana kita harus mempersiapkan tenaga dan pikiran kita yang terbaik setelah pandemi virus corona ini berakhir. Yang kedua, kita perlu liburan untuk menyegarkan pikiran kita. Yang ketiga, pastinya kita akan melanjutkan pola hidup yang sehat dengan mengkonsumsi makanan yang sehat, hidup teratur, menjaga kebersihan, dan olahraga rutin, itu yang paling penting. Yang keempat, yaitu kembali membangun usaha atau kembali membangun relasi kita yang sempat tertunda karena adanya virus corona. Terima kasih atas waktunya ya mas. Demikian wawancara aku dengan masku, semoga bermanfaat dan kita semua diberi kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Hari ini saya mau menanyakan
Bolehkah memperkenalkan nama dulu? WFH, kita cek Nama di situ saya, ya. nama orang tua Adik Aji Ahmad Furqon, dan kerja sebagai karyawan sebagai Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayah, sebelum aku mau nanya pertanyaan, bolehkah aku perkenalkan nama dulu? Nama saya, nama orang tua Adik Aji Ahmad Furqon, dan kerja sebagai karyawan swasta. Apa sih WFH itu? Secara umum, biasanya work from home itu dengan cara kerja karyawan yang berada di luar kantor. Sistem kerja WFH memang memiliki fleksibilitas yang tinggi. Hal ini guna mendukung keseimbangan karyawan antara kehidupan dan pekerjaan. Bagaimana cara menjalani WFH? Tetap menjaga bangun pagi dan sarapan, berjemur di pagi hari, duduk dengan posisi yang benar, Apa yang dirasakan selama berlangsungnya WFH? menerima gangguan yang ada di rumah, tetap menjaga komunikasi, berpikir seperti pengusaha, membuat jadwal yang tepat. Harapan selanjutnya ke depannya apa sih? Semoga wabah COVID-19 hilang di muka bumi, serta kita dapat beraktivitas seperti biasanya. Bila ada kata yang salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal dari SD Muhammadiyah 41. Kali ini saya akan mewawancarai kakak saya yang bertemakan WFH. Perkenalkan dong, nama kakak siapa? Perkenalkan, nama kakak Mutia Salsabila. Sekarang lagi kuliah semester 2 jurusan psikologi. Apa sih kak WFH itu? WFH adalah singkatan dari work from home atau yang artinya bekerja dari rumah. Nah, WFH ini adalah salah satu program pemerintah untuk mencegah penyebaran virus corona. WFH ini biasanya dijalankan oleh orang-orang kantor, karyawan swasta maupun karyawan negeri. Harapan kakak ke depannya apa sih kak? Harapan kakak ke depannya adalah semoga kita dapat belajar dari kejadian yang terjadi di negara kita atau di negara-negara yang lainnya. Karena salah satu dampaknya memberikan kita pelajaran bahwa media sosial atau media komunikasi itu sebenarnya sangat penting untuk kita berkomunikasi. Dengan adanya WFH kita dapat belajar bagaimana menggunakan media komunikasi dengan baik, dengan benar dan pada tempatnya. Karena tidak bisa dipungkiri bahwa di era yang sekarang banyak sekali orang yang sudah beralih ke media digital kayak gitu. Selain itu, yang kakak harapkan adalah kita bisa menciptakan work-life balance, yaitu keseimbangan antara pekerjaan dan juga kehidupan kita. Contohnya untuk seorang pelajar, mereka bisa menciptakan waktu untuk mereka sendiri di samping mereka mengerjakan tugas-tugas mereka. Misalnya mereka melakukan kegiatan yang membuat mereka nyaman atau membuat mereka senang. Misalnya melakukan hobi-hobi, melukis, menyanyi, atau dan segala macamnya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Al-Farisi. Sekian wawancara dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elis, pekerjaannya karyawan swasta. Kak, tahu WFH gak? Ya, WFH itu singkatannya dari working from home. Jadi kita itu bekerja dari rumah. Jadi biasanya kan kita tuh kerja berangkat
Bagaimana cara menjalani WFH? Cara menjalaninya ya kita kan biasanya dapat laptop dari tempat kerja. Nah, jadi kita dan data-datanya juga udah ada di laptop itu. Jadi kita kerja di laptop dari rumah. Nah, untuk penyerahan pekerjaan kita ke bos atau ke klien itu bisa lewat email, atau meeting-meeting juga bisa pakai, banyak kan aplikasi sekarang. Kalau kantor aku biasanya pakai Webex. Apa yang dirasakan selama WFH? Yang dirasakan sih sebenarnya lebih suka kerja seperti biasa, kerja di kantor, karena di WFH itu ada beberapa kendala sih. Salah satunya kestabilan koneksi internet. Kadang-kadang suka mati internetnya, nggak stabil seperti itu. Dan proses penandatanganan dokumen-dokumen juga jadi terhambat, meskipun bisa ditandatangani secara elektronik, tapi ada beberapa dokumen yang harus ditandatangani secara langsung, tanda tangan basah, dan itu jadi kendala. Nah, tapi sih ada keunggulannya WFH, yaitu kita bisa ngatur sendiri waktu di rumah, meskipun sebenarnya sih ada waktu kerjanya udah ditentukan, jam 8 sampai jam 5 sore, tetapi lebih santai aja sih kalau WFH, bisa sambil makan. Apa harapan kedepannya tentang WFH? Harapannya sih semoga pandemik ini cepat berakhir, kita semua sehat, bisa beraktivitas seperti sedia kala, balik lagi kerja di kantor, balik lagi aktivitas di luar seperti sebelumnya. Halo Kak, namanya siapa? Pekerjaannya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Alfarisya dari kelas 6A. Pada kesempatan kali ini saya ingin mewawancara tentang WFH dengan narasumber, yaitu ibu saya sendiri. Assalamualaikum Ma. Waalaikumsalam. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Silakan Mama perkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Dida. Pekerjaan saya ibu rumah tangga. Saya mamanya dari Muhammad Alfarisya. Nah, kita masuk ke pertanyaan. Kan pemerintah lagi melakukan kebijakan untuk menangani coronavirus. Mama tahu nggak sih salah satu kebijakannya itu WFH? Ya, pada saat hari ini memang pemerintah sedang mengadakan kebijakan untuk mengurangi dampak corona ini dengan melakukan WFH. WFH itu artinya singkatan dari work from home, yang artinya itu bekerja dari rumah. Jadi pemerintah itu sedang menginstruksikan kepada seluruh perusahaan, instansi-instansi dan perusahaan-perusahaan swasta lainnya agar mereka memperbolehkan pegawai atau pekerjanya untuk melakukan pekerjaannya dari rumahnya masing-masing, sehingga bisa mengurangi penyebaran si virus tersebut. Itu yang Mama tahu. Pertanyaan kedua, bagaimana cara Mama menjalani WFH? Cara Mama menjalani WFH ini, karena Mama di sini pekerjaannya ibu rumah tangga, yang otomatis memang sebelumnya juga namanya ibu rumah tangga bekerjanya di rumah, jadi udah terbiasa kalau buat Mama bekerja dari rumah. Tapi mungkin beda ceritanya bagi mereka yang biasa kerja di kantor atau di perusahaan-perusahaan, yang mereka biasa kerja di luar bertemu dengan yang lain, mungkin mereka punya ceritanya lain dengan apa yang Mama rasakan saat ini. Mama menjalaninya sih Mama udah terbiasa aja, jadi tidak begitu merasakan yang berbeda.
selanjutnya, apa yang dirasakan Mama selama WFH? Yang dirasakan selama ini kan WFH ini mengharuskan semua pekerja pegawai bekerja di rumah. Nah, di sini WFH ini bukan hanya mereka-mereka yang bekerja di rumah juga. Jadi kayak yang kita beribadah, mengerjakan ibadah yang harusnya di tempat-tempat ibadah, kita harus mengerjakan di rumah. Rasanya sih ada suka ada dukanya. Jadi sukanya kita bisa berkumpul di rumah, setiap hari bisa bertemu, karena yang biasa kerja di luar kan kerja di rumah. Tapi dukanya juga kita tidak bisa bertemu dengan teman di luar sana, tidak bisa beribadah bersama-sama, dan sebentar lagi kita mau menjalankan ibadah puasa. Kita juga merasa sedih karena kita tidak bisa melakukan ibadah taraweh kita di masjid, misalkan harus dilakukan di rumah. Tapi apapun yang sekarang sedang dilakukan pemerintah, kita wajib untuk mengikutinya dan kita menjalankannya dengan penuh rasa syukur. Gitu aja. Harapan Mama selanjutnya ke depan? Harapannya mudah-mudahan dengan kebijakan WFH ini bisa mempercepat dalam pemulihan virus corona, bisa memperhambat penyebaran virus corona sehingga kita semuanya bisa cepat sehat, selalu bisa semuanya bisa cepat pulih kembali. Jadi semua kegiatan, semua apa yang kita kerjakan bisa dilakukan sesuai normal, sesuai dengan apa yang semestinya kita lakukan. Dan harapannya mudah-mudahan kita semua bangsa Indonesia ini bisa berhasil lepas dari virus corona ini. Terima kasih. Dan itu aja. Terima kasih, Mama. Sama-sama. Terima kasih teman-teman juga yang sudah nonton. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Saya Muhammad Alfarisih pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat? Berjumpa lagi di channel YouTube aku. Aku akan mewawancarai tante aku. Apa sih WFH itu? Yuk kita telepon bersama. Nama dan pekerjaan tante apa sih? Nama saya Umu Hani. Saya adalah salah satu karyawan swasta di perusahaan Himan. Bagaimana sih WFH itu, Tan? WFH itu adalah singkatan dari work from home, yang artinya bekerja dari rumah. Bagaimana cara menjalani WFH? Cara menjalani WFH artinya memang kita bekerja di dalam rumah, tidak kemana-mana, tidak keluar, tidak ke tempat keramaian, dan mengerjakan segala pekerjaan seperti jam kantor biasa dari jam 8 sampai jam 5 sore itu dengan laptop atau komputer. Pertama, tante bekerja sebagai data. Apa yang dirasakan selama WFH? Apa yang dirasakan? Yang pertama mungkin lebih fleksibel ya. Jadi lebih sering bertemu dengan keluarga, terutama dengan anak. Lalu yang kedua, waktunya bisa kapan saja diselesaikan, tidak mesti mulai jam 8 dari pagi kita bisa mengerjakan tugas, atau mungkin misalnya tertunda malamnya kita bisa bekerja. Ya benar-benar fleksibel sih waktunya, bebas. Harapan yang selanjutnya ke depannya gimana, Tan? Mengenai WFH? Harapannya ya sebenarnya selama WFH sedikit ada kendala juga sih, karena sering bertemu dengan keluarga, jadinya salah satu kendalanya adalah pekerjaan jadi ada yang sedikit delay ya, yang harusnya lebih cepat, jadi mungkin sering berinteraksi dengan anak jadi agak terlambat gitu. Tapi harapan saya ya yang pertama, semoga pandemi COVID-19 ini segera berakhir dan semua dalam keadaan sehat ya. Terus ya semoga cepat ditemukan vaksin sehingga kita
kita bisa bekerja lagi seperti biasa, jadi tidak terlalu berlama-lama di rumah juga, karena bisa jadi kita karena keenakan di rumah jadi pekerjaannya agak sedikit terbengkalai dan kita mulai malas untuk bergerak. Dan semoga saja ya cepat berakhir lah ya, normal lagi seperti sebelum terjadinya pandemi.